Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hurul Aini Putri, saya dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yaitu korupsi dana BOS yang menyebabkan putus sekolah anak bangsa. Dan ini dia contoh beritanya. Saudara, Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Jawa Barat menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dalam penggeledahan ini disita dokumen dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari kasus tindak pidana korupsi penyelewengan dana BOS sebesar 17 miliar rupiah lebih dalam tahun ajaran 2017 sampai 2019. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bogor sudah menetapkan 1 orang tersangka terkait korupsi dana BOS sebesar 17 miliar rupiah. Penggeledahan kali ini dilakukan tim kejaksaan di ruang bidang sekolah dasar yang mengurusi kesiswaan, kurikulum, dan bina profesi. Dinas Pendidikan ataupun Pemkot Bogor belum mau memberikan komentar terkait dugaan korupsi dana BOS ini. Ini ada penjelasan Pak, mungkin sedikit terkait kegiatan hari ini Pak di apa yang dilakukan Pak di dalam Pak? Melakukan penggeledahan mengenai barang bukti pengadaan BOS 2017, 18, 19 Yang disita apa aja Bang? dokumen-dokumen dari 2017 sampai 17, 18, 19 tindak lanjut dari yang kemarin berarti tidak Pak. lanjut dari kemarin. Oke. Nah, ini dia faktor penyebabnya. 1. Rasa tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kurangnya pengawasan secara detail dari pemerintah pusat. Yang ketiga, sulitnya menerapkan perilaku jujur. Dan yang keempat, hukum terkait korupsi yang dianggap kurang tegas. Yang kelima, buruknya sumber daya manusia. Nah, kasus ini merupakan salah satu pelanggaran hak warga negara terkait pendidikan karena yang dikorupsi itu merupakan dana BOS atau anggaran pendidikan untuk anak Indonesia, yang dimana anak Indonesia wajib mendapatkan pendidikan dari SD sampai dengan SMA. Namun, akibat dananya ini dikorupsi oleh sebagian pihak tidak bertanggung jawab, maka mereka kehilangan mimpinya untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini merupakan salah satu pelanggaran UUD 1945 pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5, terutama ayat keempat. Pasal ini berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan kurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berikut ini merupakan solusi yang saya berikan terhadap permasalahan ini. Yang pertama, harus adanya pengawasan langsung dari pemerintah pusat secara mendetail dan merinci, serta penyaluran informasi yang mendetail dan merinci. Jadi tidak sembarangan digunakan dananya, tapi ada hal-hal terperinci yang bisa menyebabkan anggaran itu keluar atau dipakai. Lalu setelah itu adanya hukum yang saya berikan terhadap masalah ini. Yang pertama, adanya tanggung jawab yang ditanam dalam diri sendiri. Yang kedua, membentuk aturan hukum yang kuat dengan cara memberikan hukum yang lebih tegas kepada setiap pelaku korupsi. Yang ketiga, memberi pendidikan anti korupsi sejak dini. Yang keempat, pendekatan dari segi religius. Dan yang kelima, adanya koordinasi dari masyarakat. Sekian dari saya, semoga tayangan tadi bermanfaat dan memenuhi tugas PPKN yang diberikan oleh Ibu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.